Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penyakit aterosklerosis. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu masalah-masalah yang bersumber dari jantung, penyakit aterosklerosis itu, faktor resiko, riwayat alamiah penyakit, segitiga epidemiologi, patofisiologis, diagnosis, dan pencegahan. Nah, untuk tahu info selanjutnya tentang aterosklerosis, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Sebelum kita masuk pada pengertian penyakit aterosklerosis, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah-masalah yang bersumber dari jantung itu sendiri. Nah, yang pertama, stroke. Stroke merupakan kelainan pada jantung yang nantinya akan membuat pecahnya pembuluh darah pada otak, sehingga keseimbangan antara fungsi organ tubuh sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak normal. Nah, ada dua jenis stroke, teman-teman. Yang pertama, stroke hemoragik. Stroke hemoragik merupakan pecahnya pembuluh darah pada otak akibat aneurisme. Stroke non-hemoragik merupakan penyumbatan pada pembuluh darah akibat meningkatnya lemak pada pembuluh darah arteri sehingga aliran darah ke otak berkurang. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi pada pembuluh darah arteri. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan kondisi di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri koronaria akibat penumpukan lemak. Yang keempat, penyakit aterosklerosis. Penyakit aterosklerosis merupakan kondisi di mana pembuluh darah menjadi keras dan kaku akibat penumpukan lemak sehingga terjadi penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Gambar A menunjukkan kondisi pembuluh darah normal. Gambar B menunjukkan pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan. Begini teman-teman, ibaratkan seperti karang gigi kita. Awalnya, apabila kita tidak menyikatnya, sisa-sisa makanan itu masih kita bisa bersihkan. Nah, lama-kelamaan, apabila kita tidak bersihkan, dia semakin lama akan tertumpuk dan akan menjadi membatu, bahkan keras. Nah, sama halnya juga dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita ini, apabila lemak ini semakin tertumpuk, maka pembuluh darah itu akan menjadi keras dan kaku, sehingga terjadi penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, penumpukan lemak ini terjadi karena kadar kolesterol yang lebih tinggi dari 320 mg per desiliter. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko dari penyakit aterosklerosis ini ada 4, yaitu yang pertama alkohol, stres, kurangnya berolahraga, dan mengonsumsi daging yang berlebih. Yang pertama, alkohol. Alkohol yang kita konsumsi lebih dari 5% akan mengakibatkan rusaknya jaringan endotelium. Nah, jaringan endotelium ini adalah jaringan yang membungkus pembuluh darah. Ketika jaringan ini rusak atau robek, maka kolesterol dari luar itu akan cepat masuk, sehingga timbulnya plak pada pembuluh darah itu akan sangat cepat. Yang kedua adalah stres. Ketika kita stres, ada 3 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama adalah hormon adrenalin, yang kedua hormon norepinefrin, dan yang ketiga adalah hormon kortisol. Nah, ketiga hormon ini akan dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin secara bersama-sama. Nah, perbedaan dari ketiga hormon ini adalah hormon adrenalin itu hormon yang langsung muncul ketika kita stres. Contohnya kita cepat marah, jantung berdebar, berkeringat, otot tegang, dan nafas terengah-engah. Nah, itu adalah kerja dari hormon adrenalin. Yang kedua itu adalah hormon norepinefrin. Hormon norepinefrin ini hormon yang lebih responsif. Dia bersifat penstabil pada tubuh kita. Yang ketiga itu adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan muncul beberapa saat ketika kita stres.
Contohnya begini teman-teman, ketika kita stres, kita gugup, selalu saja kita ingin ke kamar kecil terus. Nah, itu adalah fungsi dari hormon kortisol ini. Pada saat kita stres teman-teman, hormon adrenalin dan hormon kortisol ini akan diproduksi secara banyak. Ketika adrenalin dan kortisol ini diproduksi dalam jumlah yang banyak, maka akan memicu adanya kolesterol. Kolesterol yang dihasilkan dari adrenalin dan kortisol ini fungsinya untuk memperbaiki fungsi tubuh yang rusak. Ketika adrenalin dan kortisol ini diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, otomatis kadar kolesterol dalam tubuh itu akan meningkat, sehingga akan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, kondisi inilah yang akan menyebabkan serangan jantung. Nah, kenapa sih orang yang menderita serangan jantung itu lebih banyak pada pagi hari? Begini teman-teman, pada pagi hari, tubuh itu mengalami proses transisi biologis tubuh, di mana jantung yang awalnya diam dipaksa untuk bekerja secara cepat. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, hormon adrenalin itu akan diproduksi dalam jumlah yang banyak pada jam 4 sampai jam 10 pagi. Nah, keadaan hormon adrenalin ini akan menghancurkan plak-plak pada pembuluh darah arteri dengan cepat, sehingga peluang terjadinya trombus itu akan lebih cepat. Nah, trombus ini adalah keadaan darah di mana darah itu bercampur dengan lemak. Nah, trombus inilah yang menyebabkan terjadinya serangan jantung itu dengan cepat. Kurangnya berolahraga ini akan menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh itu semakin terhambat. Ketika kita makan, makanan yang kita makan itu harus diubah menjadi sumber energi. Ketika makanan-makanan tersebut tidak diubah menjadi sumber energi, maka akan tertumpuk dalam darah, sehingga terjadinya emboli. Nah, emboli ini adalah keadaan darah di mana darah itu mengental. Keadaan darah yang mengental ini bukan hanya karena glukosa, melainkan juga karena lemak, protein, dan karbohidrat yang tidak diubah menjadi energi. Yang berikut adalah konsumsi daging yang berlebih. Nah, mengonsumsi daging yang berlebih itu akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Yang pertama, tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini tahap di mana mulai terbentuknya plak dalam pembuluh darah, tetapi belum menimbulkan tanda dan gejala. Yang kedua, tahap penyakit dini. Tahap di mana mulai terjadi perubahan fungsi organ pada diri seseorang menimbulkan tanda dan gejala. Tiga, tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini di mana penyakit tersebut sudah pernah terjadi dalam diri seseorang atau menjadi lebih berat sehingga membutuhkan perawatan. Yang keempat, tahap penyakit akhir. Tahap penyakit akhir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sembuh secara sempurna. Sembuh sempurna dalam arti tidak ada lagi penyumbatan dan penyempitan dalam pembuluh darah. Yang kedua, sembuh dengan cacat. Pada tahap ini, individu memerlukan bantuan alat untuk menyuplai darah ke jantung. Yang ketiga, tahap kronis, di mana penyakit pada individu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, dalam arti masih dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, penderita meninggal. Nah, pada tahap ini penyakit pada penderita tidak dapat lagi disembuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi dari penyakit aterosklerosis. Makanan yang kita konsumsi mengandung lemak jenuh dan tak jenuh. Yang bermasalah di sini adalah lemak jenuh. Makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh itu contohnya seperti keju, daging merah, dan goreng-gorengan. Ketika kita memakan makanan yang mengandung lemak jenuh ini akan terjadi penumpukan lemak pada arteri sehingga kadar kolesterol itu melebihi batas normal. Perlu kita tahu ada 3 komponen kolesterol dalam tubuh kita. Yang pertama itu LDL, HDL, dengan 3C. Total dari ketiga kolesterol ini adalah 320 mg per desiliter. Otomatis ketika terjadi peningkatan, dia akan terjadi penyumbatan pada arteri yang disebut dengan aterosklerosis. Mari kita saksikan bersama video ini. Penyakit aterosklerosis.
Aterosklerosis adalah penyakit kronik vaskuler yang progresif, di mana plak-plak akan tertumpuk di dalam dinding arteri. Plak-plak ini mengandung berbagai macam komplikasi. Yang pertama, plak akan tertumpuk di dalam dinding arteri, di mana dia akan menyempit dan akhirnya menyekat aliran darah. Yang kedua, plak akan tertinggal di dalam dinding arteri sehingga membentuk trombus. Trombus adalah lemak yang bercampur dengan darah, di mana dia akan menyempit aliran darah. Yang ketiga, plak-plak akan melemahkan dinding arteri sehingga membengkak bahkan menonjol keluar yang disebut dengan aneurisme. Ketika pendarahan yang hebat pada arteri, aneurisme ini akan pecah. Yang berikutnya adalah segi 3 epidemiologi aterosklerosis. Segi 3 ini ada 3, yaitu agent, host, dan environment. Yang pertama adalah agent. Agent pada penyakit aterosklerosis adalah agent nutrisi, di mana terdapat LDL atau yang sering disebut juga lemak jahat. Apabila kadar LDL masuk ke dalam pembuluh darah lebih dari 28 mg per desiliter, maka akan terjadi penumpukan plak di pembuluh darah sehingga akan menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah, maka akan terjadinya penyakit aterosklerosis. Yang kedua adalah host. Host pada penyakit aterosklerosis adalah berkaitan dengan faktor risiko atau kebiasaan manusia sehari-hari, di mana mereka sering mengkonsumsi alkohol berlebihan, stres, kurangnya berolahraga, dan mengkonsumsi daging yang berlebihan. Apabila mereka mengkonsumsi ini setiap hari, maka akan terjadi peningkatan kadar kolesterol. Yang ketiga adalah environment atau lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik, di mana terdapat suhu yang mempengaruhi proses pembekuan lemak dalam darah. Apabila lemak dalam darah membeku, maka akan terjadinya penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Diagnosis penyakit aterosklerosis diawali dengan adanya anamnesa. Anamnesa merupakan tanya jawab antara dokter dan pasien meliputi keluhan utama, riwayat penyakit yang sedang dialami sekarang, riwayat keluarga, dan riwayat kebiasaan. Yang berikut adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk melihat adanya kelainan pada peredaran darah, yang meliputi palpasi dan auskultasi. Palpasi merupakan jenis pemeriksaan di mana dokter merasakan letak dan bentuk dari sesuatu di dalam tubuh manusia. Pemeriksaan palpasi pada penyakit aterosklerosis yaitu pemeriksaan denyut nadi yang lemah. Yang berikut adalah pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi merupakan jenis pemeriksaan di mana dokter mendengar suara dari dalam tubuh pasien. Pemeriksaan auskultasi pada penyakit aterosklerosis yaitu pemeriksaan tekanan darah. Jika pemeriksaan fisik tidak dapat menegakkan diagnosa dari dokter, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan untuk penyakit aterosklerosis meliputi yang pertama, tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengukur kadar gula dan kadar kolesterol di dalam darah. Yang kedua adalah perbandingan indeks tekanan darah di tangan dan kaki. Hal ini untuk melihat adanya penyumbatan arteri di tangan dan kaki. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan di berbagai tempat, contohnya di tangan dan kaki. Namun, karena adanya perbedaan tempat inilah, hal itu juga yang akan mempengaruhi hasil dari tekanan darah. Yang berikut adalah elektrokardiogram atau EKG. EKG ini dilakukan untuk melihat aktivitas jantung dan untuk melihat bukti serangan jantung sebelumnya. Alat yang digunakan disebut elektrokardiograf. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian akan diterjemahkan dan ditampilkan di layar pemantau. Yang berikut adalah USG Doppler. USG Doppler ini dilakukan untuk melihat adanya penyumbatan arteri menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi atau gelombang ultrasonografi. Yang berikut adalah stress test atau pemeriksaan treadmill. Hal ini dilakukan untuk melihat aktivitas elektrik jantung dan untuk mengukur tekanan darah ketika melakukan aktivitas fisik.
Hal ini juga untuk mengevaluasi seberapa baik jantung menggunakan tenaga lebih dari biasanya. Yang berikut adalah pemindaian. Pemindaian meliputi MRA atau Magnetic Resonance Angiogram dan juga CT scan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kondisi daripada arteri. Pengobatan untuk penyakit aterosklerosis yang pertama ada angioplasti balon atau yang sering disebut dengan kateterisasi jantung. Pembedahan ini tidak termasuk dalam operasi jantung besar. Prosedur ini juga dilakukan untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Dalam pembedahan ini, arteri dibedah, kemudian dimasukkan sebuah balon kecil yang kemudian dikembungkan. Nah, ketika balon tersebut dikembungkan, arteri yang tadinya menyempit oleh lemak akan terbuka. Sebelum balon tersebut dikeluarkan kembali, dokter biasanya menyisipkan sebuah kawat kecil sebagai penyangga untuk menahan agar lemak tersebut tidak kembali menutup arteri. Yang kedua adalah endarterektomi. Endarterektomi merupakan sebuah prosedur mengangkat dan membuang endapan lemak yang ada di arteri karotis yang ada di leher untuk mencegah terjadinya stroke. Yang berikut adalah pembedahan bypass. Pembedahan bypass di mana arteri dan vena dari penderita yang normal digunakan sebagai jembatan untuk menghindari arteri yang tersumbat. Pembuluh darah yang normal ini dapat diambil dari organ-organ lain yang ada di tubuh sang penderita. Yang terakhir adalah trombolitik. Trombolitik merupakan penggunaan obat-obatan untuk melarutkan darah yang menggumpal. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan primordial ini di mana pencegahan dilakukan kepada individu atau kelompok yang sehat yang tidak memiliki risiko. Yang kedua, pencegahan primer. Pencegahan primer ini dilakukan kepada individu atau kelompok yang memiliki risiko berkembangnya aterosklerosis untuk memperbanyak makanan buah dan sayur, menjaga berat badan ideal, menghindari rokok dan berhenti merokok, selalu berolahraga minimal 30 menit per hari, menghindari makanan yang berlemak tinggi atau kolesterol tinggi. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini ada 2 bagian. Yang pertama itu pengobatan segera dan pembatasan disabilitas. Nah, pengobatan segera ini ada 2 bagian. Yang pertama itu USG Doppler. USG Doppler ini merupakan pemeriksaan kesehatan yang mengeluarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk mengetahui aliran darah tersebut. Yang kedua, CT scan. CT scan ini suatu alat prosedur medis yang menggambarkan bagian-bagian tubuh tertentu dengan menggunakan bantuan sinar X. Contoh obat-obat yang diberikan itu yang pertama, asam nikotin dan kolestipol. Yang kedua, pembatasan disabilitas. Nah, pembatasan disabilitas ini ada berapa bagian? Yang pertama, pembedahan angioplasti balon. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dilakukan untuk meratakan plak dan meningkatkan aliran darah. Yang kedua, endarterektomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa stroke ini sendiri disebabkan oleh penumpukan pembuluh darah. Penumpukan ini bisa terjadi di setiap pembuluh darah, seperti pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah tersebut jika dibiarkan begitu lama, maka akan membuat pembuluh darah tersebut itu menyempit dan bisa menyebabkan stroke. Yang ketiga, trombolitik. Trombolitik ini penggunaan obat untuk melarutkan darah yang mengumpal sehingga darah tersebut kembali normal. Yang keempat, angiografi. Angiografi ini menggunakan sinar X untuk melihat adanya kerusakan atau gumpalan darah tersebut. Pencegahan tersier. Upaya pencegahan ini untuk menghambat batas-batas normal dan proses kekakuan lemak dalam pembuluh darah dan mencegah akibat lanjut dari penyakit aterosklerosis. Pencegahan yang pertama adalah pemeriksaan berskala secara psikoterapi. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengendalikan sikap mental pada tubuh dan kondisi tubuh. Yang kedua adalah pemasangan ring. Ring ini adalah alat kecil yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah.
Ring ini dipasang di celah sisa antara lemak dan pembuluh darah sehingga bisa menahan plak agar plak tersebut tidak terangkat ke atas dan darah bisa beredar. Penyumbatan dan penyempitan ini sudah terkena atau sudah berisiko terjadinya penyakit aterosklerosis sehingga tidak terjadinya penutupan pada pembuluh darah arteri.